ongoing thing. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau yang lebih dikenal dengan cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Ciri-ciri cerpen. 1. Bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada sebuah novel. Kedua, tulisan kurang dari 10.000 kata. 3. Bersifat fiktif atau hasil imajinasi. 4. Sumber isi cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. 5. Tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena hanya mengangkat masalah tunggal saja. 6. Selesai dibaca dalam sekali duduk. 7. Tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai penyelesaiannya. 8. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis dan mudah dipahami. 9. Meninggalkan kesan mendalam dan efek pada perasaan pembaca. 10. Memiliki alur tunggal dan lurus. 11. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Struktur cerpen sama halnya dengan struktur pada novel. Ada 6 bagian. Pertama, abstrak merupakan bagian yang berisi gambaran atau rangkaian awal dalam sebuah cerita, bersifat opsional. 2. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. 3. Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat munculnya konflik dalam sebuah cerita. 4. Evaluasi merupakan bagian konflik atau permasalahan yang memuncak dalam cerita. 5. Resolusi merupakan bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi dalam cerita atau penyelesaian permasalahan. 6. Koda merupakan bagian yang berisi nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari teks cerita pendek. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan perilaku. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi atau bukan makna sebenarnya. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Jenis-jenis cerita pendek. 1. Berdasarkan jumlah kata terbagi menjadi 3. Ada cerpen ideal, kemudian cerpen panjang, dan cerpen mini atau flash. Cerpen mini atau flash adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 buah kata. Yang kedua, cerpen yang ideal, yaitu cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 buah kata. Dan terakhir ada cerpen panjang, yaitu cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 kata. 2.
berdasarkan teknik pengarang terbagi menjadi cerpen sempurna dan cerpen tak utuh. Cerpen sempurna adalah cerpen yang terfokus pada satu tema dengan plot yang sangat jelas dan ending yang mudah dipahami. Sedangkan cerpen tak utuh, cerpen yang tidak terfokus pada satu tema, plot tidak terstruktur dan kadang-kadang dibuat mengambang oleh cerpenisnya atau pengarang cerpennya. Unsur intrinsik cerpen: 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, dan terakhir adalah amanat. 1. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau pelaku yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak atau karakter dari pelaku dalam cerita tersebut. Berikut adalah cara-cara penggambaran karakter tokoh dalam cerita pendek. 1. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 2. Teknik analitik langsung. 3. Penggambaran lingkungan tokoh. 4. Penggambaran oleh tokoh lain. 5. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan 6. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. Satu, teknik analitik langsung. Contohnya, Dita termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tak merasa sombong walaupun berkali-kali mendapat juara kelas. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Contoh, seperti sedang berdemo, orang-orang itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh presiden secepatnya keluar kantor. Suasana di gedung istana kepresidenan menjadi riuh. Masyarakat berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 3. Penggambaran lingkungan tokoh. Contoh, Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah terang semua. 4. Gambaran tata kebahasaan tokoh. Contoh, dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. 5. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. Contoh, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ia ingin mendekapnya. Hanya anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Dan mungkin ibunya, seorang janda yang renta tubuhnya, masih berlapang dada menerimanya. Terakhir, penggambaran tokoh oleh orang lain. Contoh, ia paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Selanjutnya, macam-macam penokohan. 1. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat cerita, sedangkan tokoh tambahan adalah figuran, yaitu tokoh yang melengkapi cerita. 2. Tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh pendukung dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh penentang dalam cerita, sedangkan tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah dalam sebuah cerita. Tiga, alur atau plot merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Macam-macam alur berdasarkan susunannya. Yang pertama ada alur progresif atau alur maju. Yang kedua ada alur flashback atau sorot balik atau alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran atau alur gabungan. Selanjutnya, alur anti klimaks merupakan susunan cerita yang peristiwanya makin menurun dari peristiwa yang menegangkan menjadi berakhir dengan peristiwa yang biasa saja. Selanjutnya,
alur klimaks merupakan susunan peristiwa menanjak dari peristiwa biasa menjadi penting, yakni semakin menegangkan. Selanjutnya, ada alur kronologis merupakan susunan peristiwa yang berjalan sesuai dengan urutan waktu. Dalam alur ini terdapat hitungan jam, menit, detik, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa gambaran struktur dramatik. Ada menurut piramida Freytag, kemudian ada skema Hanson, ada tensi dramatik Brenner-Matthew, dan terakhir ada turning point Marsh-Casady. Bisa dilihat ya. Selanjutnya poin 4 ada latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Bentuk-bentuk latar cerita. Yang pertama adalah latar tempat, bisa di rumah, sekolah, pasar, hutan, taman, dan lain-lain. Kemudian ada latar waktu, pagi, siang, sore, senja, petang, larut, dan lain-lain. Kemudian ada latar suasana, sunyi, sepi, ramai, genting, dan lain-lain. Kemudian ada latar cuaca, panas, hujan, mendung, kemarau, dan lain-lain. Terakhir ada latar benda-benda seperti motor, tas, meja, buku, piring, dan lain-lain. Lima, gaya bahasa adalah cara yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan pemikiran atau idenya melalui bahasa yang bergaya khas di dalam suatu karya tulis. Di sini halnya adalah cerpen. Nah, gaya bahasa dalam cerpen sangat menarik untuk dipelajari karena bisa menjadi ciri khas tersendiri yang menggambarkan kepribadian dari penulisnya. Penggunaan gaya bahasa dalam cerpen bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika, yaitu keindahan. Gaya bahasa retorika, yaitu gaya bahasa langsung, biasanya bisa menggunakan majas aliterasi, majas pleonasme, majas periphrasis, lalu majas eufemisme, majas asindentom atau majas polisindenton, terakhir majas erotesis. Kemudian gaya bahasa kiasan bisa menggunakan majas alegori, majas personifikasi, majas metafora, majas persamaan atau simile, majas sarkasme, majas ironi, atau majas sinekdok. Selanjutnya, sudut pandang atau point of view merupakan cara pengarang memaparkan cerita. Ini bisa menggunakan orang pertama, cara orang ketiga, maupun cara campuran. Ini merupakan contoh penggunaan sudut pandang dalam sebuah cerita. Bisa dilihat ya contohnya satu persatu. Terakhir adalah unsur intrinsik, yaitu amanat. Merupakan pesan, pelajaran, hikmah yang dapat diambil dalam sebuah cerita atau nilai-nilai yang dapat kita contoh dalam sebuah cerita. Ini misalnya, seorang laki-laki hendaknya bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Atau contoh lain, seorang anak hendaknya menghormati atau patuh terhadap orang tua. Contoh yang lain lagi adalah suami dan istri hendaknya saling menyayangi satu sama lain.
Unsur ekstrinsik cerpen atau unsur di luar karya sastra cerpen. 1. Biografi tokoh atau latar belakang penulis. Latar belakang itu meliputi pendidikan, keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan sebagainya. 2. Kisah di balik layar bisa berdasarkan pengalaman, kesan, harapan, dan cita-cita dari pengarang atau penulis. 3. Nilai yang ada di masyarakat. Ini bisa nilai sosial, budaya, ekonomi, sejarah, agama, dan nilai lainnya. Fungsi sastra dalam cerpen. 1. Fungsi rekreatif, memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembaca. 2. Fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. 3. Fungsi estetis, memberikan keindahan bagi pembaca. 4. Fungsi moralitas, mengandung nilai moral sehingga para pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya. 5. Fungsi religius, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi pembacanya.